Sobat Republika, terjunnya pasukan TNI di Gaza adalah pertaruhan besar di tingkat global. Kita dengar nih kabar pekan ini bahwa pasukan TNI akan jadi yang pertama terjun ke Gaza dan mereka terjun dalam kerangka International Stabilization Force di bawah Dewan Perdamaian. Kenapa sih banyak orang menilai langkah ini riskan? Nah, kabar ini mulai dilansir oleh media-media Israel. Sejauh ini telah dikonfirmasi oleh pihak TNI dan Kemenlu Republik Indonesia. Pasukan yang disiapkan sekitar 5.000 sampai 8.000 personel. Rencananya, ketentuan penerjunan ini akan diputuskan dalam rapat perdana Board of Peace di Washington pada 19 Februari nanti. Meski Dewan Keamanan PBB sudah mendukung pembentukan BOP dan ISF lewat resolusi 2803, rules of engagement pasukan ini belum dirumuskan. Ini jadi red flag pertama nih. Itu artinya, mandat akhir penerjunan diterbitkan bukan oleh PBB, sementara tanpa mandat final dari PBB, legalitas misi itu bisa dipertanyakan, mengoris status pasukan di lapangan dan hak serta kewajiban mereka. Red flag selanjutnya, baru-baru saja nih, buruan Mahkamah Pidana Internasional Benjamin Netanyahu resmi gabung ke BOP. Dia selama ini keras kepala bahwa rekonstruksi di Gaza harus setelah Hamas dan kelompok pejuang Palestina lainnya dilucuti. Pandangan serupa juga diamini oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bosnya BOP. Trump malah bahkan sempat mengancam tindakan keras pada Hamas jika nggak bersedia dilucuti senjatanya. Artinya, klaim pemerintah Republik Indonesia bahwa pasukan TNI hanya untuk menjaga perdamaian dan membangun kembali Gaza dapat tantangan besar di sini. Apalagi kelompok Hamas bertekad tidak akan menyerahkan senjata sebelum penjajahan Israel selesai. Nah, proyeksi penempatan pasukan RI di selatan Gaza, utamanya di Khan Yunis dan Rafah, juga problematis. Pasalnya, dua wilayah itu tempat para pejuang Palestina masih beroperasi sampai saat ini. Ini menyiratkan bahwa jikalaupun sebagai pasukan penjaga perdamaian, TNI akan ditempatkan jauh dari zona buffer untuk melindungi Israel dari para pejuang, alih-alih melindungi warga Palestina dari penjajah. Hal lainnya adalah TNI berpotensi bekerja di bawah komando seorang Jenderal Bintang 2 Amerika Serikat yang telah ditunjuk oleh Washington untuk memimpin ISF. Gunung Putih pada 16 Januari telah menunjuk Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Jasper Jeffers sebagai komandan ISF. Nah, ini bisa menimbulkan kompleksitas komando di lapangan karena pasukan Indonesia di Gaza disebut akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Ntar bagaimana nih dua jenderal ini saling berebut komando. Selain itu, menantu Donald Trump, Jared Kushner, telah memaparkan rencananya menjadikan Gaza sebagai semacam real estate. Ini membuat peran TNI di Gaza bisa sekaligus untuk menjaga proyek pembangunan yang digagas oleh Amerika Serikat tersebut. Ironisnya, sejauh ini baru Indonesia, negara BOP yang separuh memastikan akan menunjukkan pasukan. Belum ada negara lain yang menunjukkan komitmen serupa, bahkan Amerika Serikat nggak mau tuh menunjukkan pasukan ke Gaza. Ini artinya terjunnya pasukan TNI di Gaza adalah pertaruhan besar di tingkat global. Sebab itu, para tokoh senior seperti mantan diplomat, mereka memperingatkan Presiden Prabowo agar memastikan misi ini jelas secara hukum internasional. Jangan sampai misi ini kontradiktif dengan komitmen Indonesia terhadap kedaulatan Palestina. Nah, DPR juga mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan strategi yang matang dari pemilihan personel sampai penempatan personel, kemudian bagaimana mereka beroperasi supaya tidak terjadi blunder di lapangan. Jangan sampai nih keberadaan pasukan TNI di Gaza hanya untuk jadi satpamnya proyek Amerika Serikat dan Israel. Demikian, saya Fitri Jamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.